Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abadan. Alhamdulillah, bagi hari ini kita diguyuri oleh Allah hujan. Mudah-mudahan hujan ini jadi rahmat. Dan ketika hujan turun,
kita sunnah baca doa Allahumma shayyiban nafi'a, ya, dimana kita minta kepada Allah mudah-mudahan yang turun ini air rahmat, air manfaat, bukan air laknat. Biar mudah-mudahan yang hadir ini bukan banjir, bukan longsor, tapi yang turun ini jadi air keperluan kita, jadi air keperluan hewan. Makanya setiap hujan turun kita baca sama-sama ya Allahumma shayyiban nafi'a, Allahumma shayyiban nafi'a. Bahasa Indonesianya ya Allah mudahan yang turun ini cucuran rahmat bermanfaat. Dan ketika hujan turun berdoa sama Allah, karena ketika hujan turun itu jadi sebab kabulnya doa-doa. Jadi Pak Salwan ketika hujan turun doa, ya Allah mudah-mudahan saya istiqomah dalam menaati perintah Allah, dalam menjauhi larangan Allah. Mudah-mudahan anak-anak saya istiqomah dalam melaksanakan perintah Allah, dalam menjauhi larangan Allah. Ya, doakan semua. Ya, jadi doakan orang-orang yang ketiga, hujan turun tidak boleh dicaci. Nah, hujan wulau, tidak boleh. Ya, ini banyak kita ini ketika hujan turun bilang, nah hujan, jangan. Ya, daya juz. Apapun yang datang, ya, dari makhluk-makhluk Allah, angin, hujan, tak boleh kita caci. Ya, tak boleh kita caci. Bahkan termasuk gempa bumi itu ketika datang jangan dicaci. Ya, jangan dicaci. Karena bumi ketika bergoncang itu sedang mentaati perintah Allah. Lalu ya, apa yang kita lakukan ketika gempa bumi datang? Minta perlindungan Allah. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Ya, itu doanya. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Artinya apa? Nah, Rasul ketika ya kita kan tidak baca nolak gempa. Dari doanya, aku berlindung dengan semua kalimat-kalimatmu ya Allah dari semua buruknya makhlukmu. Nah, itu doanya ya. Jadi ketika sampai Wak Pendi ngelihat ada gempa, jangan nyaci, tidak boleh. Ay, binatang apa pengajar dengan gempa ini, jangan. Maka yang ada kita berlindung kepada, karena sehebat apapun gempa bumi itu Bang Mendi, kalau Allah ngasih perlindungan tidak apa-apa. Ya. Karena yang maha besar itu bukan gempa buminya, tapi siapa? Allah. Nah, jadi apa baik? Bahkan apa hal yang paling tidak menyenangkan dalam hidup kita ini, berdoalah kepada Allah. Ya, istri selingkuh kayak, anak durhaka kayak, ya, ketika itu datang cukup minta perlindungan kepada Allah. Seperti siapa? Seperti istrinya Fir'aun ketika apa namanya mendapatkan siksaan dari suaminya, dia hanya minta kepada Allah, Rabbi bnili baitan fil jannah, ya Allah bangunkan aku rumah di surga. Kenapa? Karena dia orang zalim, tentu doanya dikabulkan oleh Allah. Jadi Mang Rosi kalau ada tetangga yang zalim, waktu dia zalim itu kesel boleh, marah, tapi jadikan doa, sebab doa insya Allah kabul. Insya Allah kabul. Doanya apa? Ya Allah, ya jadikan wong-wong yang dekat dengan aku ini sayang dengan aku, cinta dengan aku, tidak galak nyakiti aku. Ya, terasa saya itu pokoknya doakan begitu.
yang tadinya mungkin benci dengan Pak Yul berubah, ya. Tapi hati-hati doa ini. Yang caknya lah ditinggal di tangga ada tinggal lakinya, ya Allah. Bahaya ini kayak gitu ya. Baiklah. Kita akan lanjutkan kajian kita, ya. Cuma Pak Hamid tadi mengingatkan sedikit supaya apa? Jangan benci dengan sesuatu apapun yang didatangkan oleh Allah, tapi jadikan sebab berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak sakit, jangan nak sakit pula. Jangan dijadikan apa? Karena semua yang datang itu sebab-sebabnya hanyalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Kajian kita kemarin adalah tentang hikmah yang ke-20, di mana Imam Ibnu Athaillah berkata, ma aradat himmatus salik, ya, semangat orang yang berjalan untuk menuju Allah tidak membuat dia ingin berhenti ketika apa? Ketika sesuatu hal yang tadinya ditutup oleh Allah dibuka. Seperti tidak mau sholat jadi sholat, seperti belum mau puasa jadi puasa, seperti tadinya tersibukkan dengan dosa-dosa sekarang sudah tidak mau lagi. Ketika dia terbuka oleh Allah dengan hidayahnya, dengan cahaya imannya, awas, hati-hati, karena ada bisikan syaitan yang merasa dirinya sudah pada posisi yang sepatutnya, yang membisikkan dia menjadi posisi yang sangat mulia, ya. Kenapa? Karena dia harus mendengar panggilan yang hakikah, panggilan yang nyata. Apa itu panggilan yang nyata? Alladzi tatlubu amamaka, yaitu yang meminta kita untuk jalan terus sampai ke depan. Apa itu? Ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka paling mudah contohnya apa tadi yang kita contohkan kemarin, di mana ketika si Zaid sudah sibuk dengan ibadah kepada Allah, ya, muncul dosa-dosa yang ada dalam sangkar ibadah. Ujub, kebanggaan di diri, merasa melihat orang lain hina yang tidak beribadah seperti kita. Tidak, ya. Justru ketika melihat ada orang yang mungkin belum ibadah, yang ada terdetik di hati kita, Pak, untuk mendoakannya, bahkan untuk menyelamatkannya, ya. Maka jangan heran kayak Abu Asy'ari ketika nengok ada orang yang belum taat sama perintah Allah, dia nangis. Apa doanya Pak Yul? Ya Allah, ampuni aku karena tak mampu apa-apa untuk memberikan dia hidayah. Yang kedua, ampuni aku ya Allah karena mungkin lewat dari apa? Dari dakwah, lewat dari ajakan. Ampuni aku dosa kita, karena siapa tahu kita belum ngajaknya. Baru yang ketiga, ampuni dia ya Allah, bukakan jalan bagi dia untuk apa? Untuk dapat hidayah. Ini jangan mengerosik nengok wong yang belum dapat hidayah. Nerakonya budak itu. Jangan. Makin nerako kan kayak dia. Hal ini bukan untuk wong lain, untuk siapa? Untuk anak-anak kita, untuk dulur-dulur kita, adik-adik kita. Ya Allah, aku nih belum bisa tegas sama adik-adik nih. Ampuni aku ya Allah, kalau ngomong lah deh, hidayah milikmu ya Allah, ya. Ya Allah, bukakan jalan bagi dia. Ampuni aku ya Allah, yang kalau nak ngajak dakwah itu masih banyak pertimbangannya, ya. Maka memang hal-hal yang seperti ini tidak boleh membuat kita merasa di atas. Jadi sombong, ujub, bangga diri itu tidak hanya urusan dunia, tapi terkait urusan ibadah tidak lepas bisikan-bisikan, ya. Nah, kenapa kita tidak boleh seperti itu? Walaupun kita rajin sholat, tidak boleh merasa mencapai. Salah satu alasan yang sebut, sholat, puasa itu bukan tujuan, tapi apa? Perjalanan, ya. Kerja kita, lari dari perintah Allah, lari dari dosa-dosa Allah, taat sama perintah Allah, itu belum tujuan. Kita belum nyampe tujuan, ya. Karena tujuan kita apa? Ridhonya Allah. Dan kita kemarin sudah ngaji awal-awal.
Hati-hati dengan sholat kita, hati-hati dengan puasa kita. Ada ancaman dari Allah, karena ada dosa yang merusak nilai ibadah kita. Nah, berikut ini Syekh Ahmad Zarruq memberikan kita 3 alasan kenapa kita tidak boleh merasa telah mencapai sesuatu. Kenapa? Ya. 1. Ahaduha ayyakuna ma kushifa lahu min haqaiqil af'al was sabab. Karena bisa jadi yang dibukakan bagi kita itu hanyalah hakikat amalan dan sebab. Ya, hakikat amalan dan sebab. Wa dzalika yuqifuhu ala ma'anil asma. Sehingga apa yang menjadi amalan dan sebab itu memberhentikan kita atas nama-nama baik. Contoh, mohon maaf, menurut Mang Rosik, wong yang rajin sholat 5 waktu itu soleh dak? Soleh. Jadi kita nengok wong yang rajin sholat itu ya memang secara zahirnya menempatkan nama soleh, walaupun ada solehaun. Ya, soleh. Ya, Mang Rosik ketika wong Edi nengok wong ketika rajin sedekah, apa yang kita julukin bagi dia? Dermawan. Ya, dermawan. Tapi ingat, bisa jadi ini hanya kemunculan nama-nama, tapi sifatnya tidak ada. Ya, zahir amalannya dermawan, tapi hatinya tidak dermawan, sifatnya tidak dermawan. Ya, sebagai contoh lah, sebentar lagi 2024, 2023 nih, kira-kira apa yang Mang Pendi nengok, Wak Pendi nengok angin lo? Tangan-tangan dermawan, berbagi dengan apa? Dengan fakir miskin, dipoto. Ya, alhamdulillah, si fulan bin fulan berbagi. Walaupun kita tidak boleh nilai dia itu ikhlas atau tidak ikhlas, itu urusan Allah. Cuma sesuatu hal yang kita lihat, apa yang terbuka bagi kita atau bagi orang lain, itu hanya hakikat amalan saja. Salat membuat kita dapat gelar nama soleh, ya tak? Sedekah yang rajin membuat kita dapat gelar nama apa? Dermawan. Bang Pendi nengok ada budak masih bujang, omongannya sopan, bagus, ya, tata keramanya oke, sehingga dapat gelaran apa? Sopan. Apa lagi? Berakhlak, ya tak? Nah, bisa jadi apa yang dibuka ini hanyalah hakoik amalan. Makanya jangan berhenti sampai kita menemukan sifat yang sesungguhnya. Sifat yang sesungguhnya ini penilaiannya dari siapa? Dari Allah. Ya. Jadi kalau Mang Rosik baru dipuji oleh manusia, Pak Yul baru dipuji manusia, jangan dijadikan tujuan. Jangan dijadikan tujuan. Karena apa? Bisa jadi cacian. Apa contohnya? Oh, Pak Yul tuh sholat baik, rajin. Barang kami hilang gak lo diambil dia. Nah, yang tadinya muji dengan sholat jadi berubah apa? Cacian. Buat Pendi itu ketengokannya baik, dermawan. Ternyata harta mertua kalau diambilnya, nah maling berarti. Hah? Tema Rosik jangan saling buka. Ya? Ustaz Latuhar tuh caknya baik, berakhlak mulia. Ternyata dengan bininya, dengan wong tuanya, nah maka hati-hati. Pujian manusia itu sebenarnya bukan pujian yang sejatinya, ya. Nah, bisa aja. Kenapa? Bisa jadi sifat itu di sisi Allah masih jauh, masih jauh. Aku yakin Mang Rosik kalau hidup di zaman Sayyidina Umar bin Khattab,
Kalau tidak dengan bening hati, tidak akan bisa nilai Sayyidina Umar bin Khattab. Ngapo? Sayyidina Umar bin Khattab itu orang yang paling tegas urusan syariat. Kalau ada yang melanggar, ngamuk, bawaannya marah, ya pasti Mang Rosik sebagai warga, wah tidak beres ini Umar bin Khattab. Tapi di sisi Allah sudah dicap oleh baginda Nabi apa? 10 orang yang pasti masuk surga, ya. Makanya walaupun sekelas Abu Bakar banyak yang nentang, walaupun sekelas Sayyidina Umar banyak yang melawan, walaupun sekelas Sayyidina Utsman sampai nak dibunuh Sayyidina Utsman, bukan sampai nak dibunuh, lah dibunuh, ya. Walaupun sekelas Sayyidina Ali, apalagi sekelas Yul radhiyallahu anhu. ya jauh. Nah itu yang pertama, kenapa kita tidak boleh apa berhenti atau merasa sudah mencapai satu darajat, karena bisa jadi yang muncul itu hanyalah hakikat amalan saja. Yang namanya wong sholat pasti dicatat oleh Allah, yang namanya wong zakat pasti dicatat oleh Allah, tapi nilainya di sisi Allah belum tentu mencapai posisi radhiyallahu anhum wa radu'an. Yang namanya wong baik pasti dapat penilaian dari manusia, pasti. Namanya wong baik, siapa baik? Tidak mungkin Pak Soleh Aun ya baik sama tetangga, lalu tetangganya ngomong jahat, dia tidak mungkin. Soalnya zahirnya pasti mendapat nama. Ya contoh kecil lah, contoh ada di atas piring pisang rebus, ya orang akan bilang ini pisang rebus. Tapi enaknya atau tidak enaknya itu tidak cukup sampai di piring, harus sampai ke mana? Sampai ke lidah dulu, baru Mang Rosik bisa menilai ini pisang rebus enak atau tidak enak. Waktu di piring hanya dilihat oleh mata, apa yang dinilai oleh Pak Eko, Mas Eko? Wah lembut ini, enak ini. Sat masuk mulut, wah keras, ya kan? Keras ternyata. Nah makanya maksud aku ini perumpamaan mulutnya apa? Amalan-amalan kita ini hanya sekedar sajian di piring. Allah yang nanti menilainya, ya Allah. Nah yang namanya pandangan manusia gimana? Itu pandangan manusia. Wah bakwan ini caknya lemah, pas digigit wah ya belum tentu di sisi Allah begitu. Yang kedua, kenapa kita tidak boleh merasa mencapai sesuatu derajat, ya? Yang kedua adalah anna ayyakuna ma kushifa lahu min ma'anil asma wa jamili haqaiqi ahkamiha fayuqifuhu dzalika fi basatil ilmi wa bi'azamatis sifat wa ittisa'i ma'aniha wa majari ta'alluqatiha duna haqiqati azmatid dzatil karimah. Nah, yang kedua adalah apa yang terbuka itu kalaupun terasa indahnya itu hanya bagian kecil, bagian kecil. Oh iya, apa namanya, Ustaz Latuhar misalkan. Tadi contohnya terkait dengan sopan santun, tata keramanya bagus. Tapi ingat, tata kerama yang Ustaz buat itu belum pada puncaknya, tapi baru bagian kecil. Contoh, apa iya dengan tata krama yang bagus tadi Ustaz Latuhar siap dicaci maki? Belum tentu. Makanya baru punya tata krama yang bagus, ngomong yang bagus, jangan nak jadi waliullah, jangan ngaku sudah mencapai apa? Posisi derajat tinggi. Karena apa? Posisi Ustaz Latuhar ketika dites dengan akhlak yang baik belum tentu kategori berakhlak mulia. Contoh, ketika kita nengok Fahmi sholat jadi imam, belum tentu sholatnya tadi lebih khusyuk daripada makmum. Malah apa? Isinya dosa galo.
Allahu Akbar. Luar biasa takbir aku dari hebat nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, aku yakin di belakang ini makmum atik kalau bagus suaranya dengan aku. Tapi yang makmum nikmati bacaan salat, ya dah, sampai khusyuk, bahkan sampai khusyuknya tertidur-tidur. Jauh lebih hebatlah siapa? Makmum daripada imam. Karena apa? Apa yang dilakukan oleh imam tadi hanyalah keindahan bagian kecil. Karena yang namanya ibadah itu ada tingkatan. Pertama, tingkatan ibadah wajib terlaksana. Yang kedua, yang wajib ini terlaksana dengan baik atau tidak. Yang ketiga, terlaksana lebih baik atau tidak. Makanya ada seseorang, taruhlah zaman yang sekarang lah, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Ketika ada orang, Habib, ana minta maaf. Kenapa? Saya kemarin menebarkan fitnah tentang dirimu. Sudahlah, tidak apa-apa. Ya. Nah, kalau kita mungkin tidak bisa seperti itu. Nah, orang ini merasa tidak cukup dimaafi baik. Habib, ana minta maaf. Sudah, saya maafkan. Tidak cukup, Beb. Anda tidak cukup menerima maaf, Beb. Anda nak dapat kafaroh dari antum. Nak kafaroh apa? Ayolah, Beb, tolong kasihkan anak kafaroh supaya aku tuh puas. Ya. Oke, ya sudah. Besok kamu beli kemoceng. Terus kamu cabuti bulu-bulunya sampai ke rumah aku. Siap, Beb. Lah, beli kemoceng. Dalam hati dia, ngapolah beli kemoceng yang bulu ayam ini disuruh dicabut-cabut. Alang keringannya ini. Nah, dicabut-cabutinya. Sampailah ke rumahnya Habib. Sampai di rumah Habib dengan bangga dia. Habib, alhamdulillah sudah selesai. Ini mana kemoceng, tinggal satangnya lagi dah. Kata Habibnya, alhamdulillah. Ya sudah. Apalagi, Beb? Sekarang kau balik, kau cari lagi bulu ayam tadi. Di sini beratnya, bukan nyabutnya tadi. Ngumpuli bulu ayam ini yang berat. Oke, Beb, aku upaya. Ditelusurinya jalan yang tadi naik mobil, yang ini dah naik mobil. Mana nak nelusuri, mana naik mobil? Dicarinya besok cuma dapat 3 helai 4 helai. Habib, minta maaf, cuma 4 helai 3 helainya lah yang ku dapat. Apa kata beliau? Itulah fitnah yang kau sebarkan. Fitnah yang kau sebarkan sudah nyebar kemana-mana. Kau tidak akan bisa menarik balik. Masya Allah. Jadi hati-hati kita. Makanya aku maafkan. Kenapa? Nilai maaf itu lebih besar daripada nilai kafaroh yang kau buat. Coba kalau Pak Yul buat fitnah sama aku, Selowong Selinggau ini diceritakan oleh Pak Yul fitnah tentang aku kalau-kalau. Cak mana nak nariknya? Pakai medsos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak bisa. Masya Allah. Tuh. Ya. Habib Abdul Qadir As-Segaf di Jeddah lagi ceramah tegak seseorang. Ya munafik, ya musyrik, ya muznib. Hei munafik, hei musyrik, hei pendosa. Wah, orang lagi ngaji tegak kalau muridnya. Langsung nangis beliau. Kenapa engkau nangis, Habib? Apa yang kau sampaikan benar semua. Fa ana munafik. Ya, fa ana musyrik, walaupun musyrik yang ana lakukan kecil-kecil. Ya. Yang ketiga, ana pendosa. Terima kasih. Tidak ada orang yang berani menasihati diriku. Yang nyaci malah nangis. Ana minta maaf, Habib. Ana laju berubah.
Nah kita belum tentu, kalau ngomong baik baca gitu, tapi menerima keburukan orang lain berarti belum baca ngaku jadi waliullah. Kalau main baru baca nyambut tamu baik, kita lah merasa apa? Wah, waliullah ni anakku. Alangkah tinggi akhlak derajat aku. Mak manalah kalau Mang Pendi lagi jalan dipanggil oleh mak-mak, Pendi, lah manggil namo pula. Kau ni ibadah kau ni saknya riak be ya. Cak Imam Hasan Al-Basri dipanggil oleh ibu-ibu, ya murai, ahli riak. Mana kira-kira? Putrajang pun nenek-nenek. Nyacinya depan rumahnya lagi. Woi. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Masya Allah, terima kasih sudah mengingatkan anak. Doakan saya supaya tidak riak. Saya ini memang ibadah nih, ya Allah, adalah nilai dari manusia. Wah, tidak sanggup gitu mah. Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki ditulis aibnya oleh seorang doktor. Alasan kenapa disebut ahlul bid'ah, sampai jadi satu buku. Isinya caci maki hanya untuk Sayyid Muhammad Alwi. Buku itu tersebar kemana-mana. Masya Allah. Apa kata Sayyid Muhammad? Manggil muridnya, kita ambil duit. Siap, ambil duit yang banyak. Muridnya ngambil tas. Kau getok pintu rumah itu, kau kasihkan duit ini. Dok. Assalamualaikum. Ini ada hadiah duit, isinya sekian-sekian. Siapa? Dari Syekh Sayyid Muhammad Alwi Maliki. Nangis dia. Habib, kenapa kau kasih ini? Aku kasih hadiah buat dirimu karena engkau telah mencaci namaku. Ya, dan itu jadi pahala buat aku. Terima kasih telah kirim pahala yang banyak buat aku. Ini hadiah untuk. Kalau aku gorok dulu, kurang ajar sampai muat buku. Apa begitu? Ini pencemaran nama baik. Pakai alasan pula. Aku bukan apa-apa. Ini santri-santriku nanti gimana? Kalau aku. Ya, macam-macam lah, Masya Allah. Yalah, ala kulli hal. Ya itulah kenapa. Karena yang terbuka bagi kita itu baru yang ringan-ringan. Ya, sholat yang kita lakukan baru yang ringan-ringan. Ibadah yang kita lakukan baru ringan-ringan. Zikir yang kita sebut, la ilaha illallah yang kita sebut, itu baru yang ringan. Yang ketiga, ayyakuna ma kushifa lahu min ta'zimidz dzati wa 'azamatiha wa dzalika yaqtadi talashiyah. Ya, id yaghriqu fil ightiraq bil ajzi an yakuna lahu idrak. Ingat, apa yang kita lakukan dari sholat, dari puasa, dari amalan zahir, itu hanyalah sifatnya apa? Hanyalah mengagungkan zatnya Allah. Ingat, pengagungan kita zat kepada Allah yang kita lakukan dari sholat, itu ternyata belum senilai pengagungan semestinya mengagungkan Allah. Maksudnya apa? Masih jauh dari nilai layak untuk mengagungkan Allah. Oke, aku nanya dulu sama Pak Yun. Apa sudah yakin sholat kita tuh tadi sudah mengagungkan Allah? Belum tentu. Karena kan sejatinya ibadah itu apa? Mengagungkan Allah. Samalah seorang anak tahu-tahu ngenjuk Mang Rosik mobil. Ya tak? Apa tujuannya? Menghormati ayahnya yang telah berjuang. Tapi apa yang dia njuk, itu apakah sudah senilai dengan yang Mang Rosik buat untuk diri dia? Atau ada anak Pak Pendi ngenjuk hadiah sama Pak Pendi sama Solihaun, apakah hadiah yang dinjo itu sudah senilai perjuangan Pak Pendi? Loh. Makanya ada orang yang satu hari gendong ibunya, ya, tawaf sama sa'i. Abu Hurairah senyum nengoknya. Senang tengoknya. Lalu dia setelah tawaf, Pak Pendi, dia nanya sama Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, apakah yang aku lakukan sudah cukup untuk membalas jasa ibuku? Yang tadi senyum berubah jadi merah. Apa kata dia?
Sekalipun kau gendong ibumu dari rumahmu sampai ke sini dan balik lagi dengan gendong, sedikit pun tidak akan bisa membayar apa? Membayar jasa ibumu yang telah melahirkan. Langsung nangis. Kenapa? Nengok Abu Hurairah senyum, langsung bangga dia. Kalaulah dengan ibu kita dewek, dalam rangka pentakziman kita kepada dia, tak senilai apa-apa. Apalagi mohon maaf sama Allah yang menciptakan ibu kita, yang menciptakan ayah kita, yang menciptakan jantung kita, yang menciptakan apa? Tapi itulah kita bersyukur sama Allah nih, Mang Pendi, Wah ini Mang Rosik, Pak Pendi. Kenapa? Allah tuh nak meridai kita dikit deh. Apa kata Allah? Ini dengerin hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Innallaha la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-aklata an yahmadahu 'alaiha wa an yashraba syurbata ya wa yahmaduhu 'alaiha. Allah tuh ridha dengan hamba kalau makan memuji dia, kalau minum muji dia. Ya, tadi yang makan bakwan muji Allah tak tadi? Jangan-jangan muji bakwannya baik, tapi tak muji Allah. Alhamdulillah ya Allah punya gigi yang kuat pacak ngunyah bakwan. Ya alhamdulillah ya Allah, aku ni makan bakwan terasa kretek-kreteknya. Alangkah enak sambal apa namanya? Ya, Allah cuma bikin baik Pak Fendi. Dia tahu hamba ini tidak mungkin bisa membalas apa? Tidak akan bisa membalas kebaikan sama Allah, tidak akan bisa mungkin mengagungkan Allah. Tapi kata Allah, paling tidak kau memuji dari semua nikmat yang aku berikan. Pakai baju alhamdulillah, jangan dirotoi, makanya jangan dirotoi. Nah baju ni jelek ni. Ketika pakai baju alhamdulillah ya Allah bagus ya, tutup aurat, tak boleh. Maka ya mohon maaf, aku paling tak senang kalau ada orang apa? Ketika ada tamunya di rumah datang, lalu kita bilang ini rumah buruk kami, no ini bukan tawadhu. Tapi kalau dia bilang, mohon maaf, inilah yang bisa kami sajikan, labas. Tapi kalau nak ngomong rumah buruk, makanan tak lemak, iya. Kamu tuh menghina dirimu atau menghina Allah? Kalau menghina kau dewek, taruhlah. Ya, jangan. Tapi kalau ngomong, Pak Pendi, inilah yang bisa kami sajikan. Inilah yang ada dari rezeki Allah kepada kami. Tak apa-apa. Mohon maaf. Kalau kami dalam melayani sesuatu tak sesuai dengan perintah Allah, itu yang benar. Tapi tiba-tiba ngomong Wak Pendi ngomong, wah mohon maaf lah rumah buruk kami. Wah jangan, tak boleh. Itu bukan tawadhu itu. Itu penghinaan tuh namanya. Tawadhu itu nak pakai ilmu. Makanya akhlak itu nak pakai ilmu. Maksud hati nak tawadhu ternyata dosa ya. Apalagi mohon maaf ya, inilah istri buruk saya, jangan. Ya jangan Masya Allah, jangan ya. Lah buruk lah tua mula. Itu bukan menghina lagi. Jangan ya Allah, jangan. Tapi kalau Pak Salwan habis seandainya ada tamu, mohon maaf, inilah yang bisa kami sajikan sebatas apa yang kami mampu. Itulah bas. Ya, minta maaf ya, makanannya tidak lemak tadi. Apa dia oma itu? Ini namanya menghina. Ya, coba kalau Mang Rosi ngomong cah itu yang masak pembantu kita, tersinggunglah dia. Tapi kalau kita ngomong, mohon maaf, inilah yang bisa kami sajikan, inilah yang bisa kami yang pacak kaminya inilah, labas, ya, tuh, apalagi inilah rumah buruk kami, tapi maksudnya apa? Rumahnya kan bagus, dia omongnya rumah buruk, nak memuji dia sebenarnya, itu lebih jahat lagi, menggunakan kata buruk untuk apa? Keluar kata bagus dari diri dia, itu namanya judi. Apa judi itu? Melempar apa? Modal apa namanya? Kan judi kan kayak itu kan? Duit di 2.000 rupiah dapat mobil besar. Itu namanya tidak boleh.
Kita melempar kata-kata buruk supaya apa? Oh, rumah bagus mah, ini ada AC-nya, dinding bagus, keramik. Nah, yang dia maksud itu tuh keluar mulut dari dia. Ya, tuh. Jangan. Kenapa? Ini lebih bahaya. Yang pertama tadi menghina nikmat Allah tidak boleh. Yang kedua mau pancingan. Ya, mancing wong lain untuk apa? Mengeluar kata-kata puji. Tak boleh. Ada kadang-kadang Pak Yul ngomong, Pak Yul ngomong sama Rosik, aku nih wong bodoh Pak Yul. Lah idahlah kau tuh. Nah, maksud tidak boleh. Tapi kalau Pak Yul ngomong, inilah yang saya tahu, nah tidak apa-apa. Ngapa laju kita? Ini namanya merendah, bukan merendah. Tidak seperti itu. Nabi tidak pernah ngomong sama wong, namanya juga Nabi akhir zaman. Tidak lah. Ya, Nabi berkata apa adanya. Ana sayyidu waladi Adam. Aku ini pemimpinnya anak-anak Adam, termasuk nabi-nabi itu di bawah pimpinan aku. Nabi ngomong apa adanya, tidak merendah. Wala fakhra, tapi aku tidak sombong. Jujur. Ya. Tidak pernah Nabi, namanya juga Nabi akhir zaman, mak inilah badan kecil. Belum pernah Nabi ngajari cak itu, Pak Pendi. Dari akhlak Nabi, tawaduknya Nabi itu apa? Dia memuliakan orang lain, bukan menghina dirinya. Walaupun dia Nabi, dia memuliakan orang. Walaupun dia Nabi akhir zaman, dia mengagung-agungkan saudara-saudaranya yang lain dari para Nabi sebelumnya. Jadi yang namanya letak tawaduk itu apa? Menghormati orang lain, bukan merendahkan diri. Tawaduk tak begitu. Ada orang alim, sesama orang alim saling menghormati, bukan merasa bengak. Ya, tapi menilai orang lain lebih alim dari dia, itu yang benar. Ya, ketemu di sini Wak Pendi sama Bang Rosi, jangan saling merendah. Aku nih ibadahku mainilah, dah. Tapi saling menghormati. Yang muda menghormati yang lebih tua, yang tua menyayangi yang lebih, itu baru namanya tawadhu. Tapi macam Mang Uji Mang Rosik tadi, inilah bini aku yang ada. Buruk lah tua mulu. Gigi palsu galau. Uji bini, kau nak merendah diri ngatui aku. Apa kendak kau? Maksud hati nak merendah diri, laju ngatoi bini. Ya, la ilaha illallah. Jangan, tidak boleh. Ya, ya Allah. Jadi memang ternyata kita ini perlu ilmu berakhlak, perlu ilmu beribadah, perlu ilmu supaya ya, yang mestinya kita harapkan ternyata tidak. Ya, itulah. Baik. Jadi kita tidak boleh merasa tadi. Intisarinya berapa? Ada 3. Bisa jadi hanya hakikat zahir saja nampaknya baik, tapi secara sifat belum. Yang kedua, apa yang kita yang kita dapatkan dari nilai-nilai kebaikan yang kita lakukan itu hanya bagian kecil saja. Baru yang ketiga, ibadah kita ini kan tujuannya untuk mentakzimi Allah. Nah, ketika kita mentakzimi Allah, pastikan apa yang kita lakukan itu belum mencapai segala-galanya. Ya, seperti seorang anak berbakti sama orang tua. Nah, baru yang kedua, yang terakhir, poin yang terakhir dari dari hikmah yang ke-12 ini, yang ke-20 apa? Wala tabarrajat zahirul mukawwanat illa wa nadathu haqa'iqha innama nahnu fitnatun fala takfur. Ya, kita tidak boleh berhenti kita tidak boleh berhenti hanya dengan zahir mukawwanat ini nampak kebaikannya kepada kita, tidak ada lain apa yang kita ucapkan, semua yang muncul ini hanyalah fitnah. Apa fitnah itu? Ujian. Ya, fala takfur, maka atas ujian nikmat-nikmat yang diberikan ini kamu jangan ingkar. Contoh,
berkat rajin baca Quran, berkat rajin sholat sunnah di atas sholat wajib, subhanallah, Mang Rosik, apa yang diinginkan dapat galau. Ketika dapat galau, awas, jangan sudah merasa bahwa wah, ternyata aku sudah sampai puncaknya. Jangan katakan itu. Karena itu hanya zahirul mukawwanat. Hanya sekedar zahir-zahir yang Allah berikan. Bahkan bisa jadi syaitan ikut andil dalam situ. Apa? Untuk membuat Mang Rosik tertipu. Ya, tertipu. Kenapa? Karena Mang Rosik itu mestinya berkata, apa yang aku dapat ini fitnah galau. Apa arti fitnah tadi? Ujian dari Allah. Aku dites oleh Allah. Bersyukur apa tidak? Dikasih oleh Allah, alhamdulillah, mobil, rumah, anak-anak yang alhamdulillah bekerja galau. Ya, ini hanyalah fitnah yang aku diuji oleh Allah, bersyukur atau tidak. Fahmi, alhamdulillah, ya, santri diberi oleh Allah, ya, pesantren berjalan, alhamdulillah. Ini jangan dianggap satu pencapaian. Ini belum pencapaian, ini fitnah. Membuat kita berakin bersyukur atau tidak. Kita berhenti atau tidak untuk semakin dekat dengan Allah, jangan. Makanya jangan heran. Ingat tak waktu Mbak Pendi pertama kali berjuang awal-awal, kan bukan main tuh, sungguh-sungguh. Nah, ketika dah dapat, sungguh-sungguh itu kadang kurang. Minta yang tadinya sungguh-sungguh, kurang. Yang seperti aku ceritakan, ini yang ada, pernah kan aku ceritakan? Ada seseorang ustadz ditantang oleh manusia yang berwujud iblis. Ya, bisa tak kau membuktikan kebenaran Allah dengan mengangkat bantal saja sudah ada duitnya? Bisa. Nah, waktu dia ngomong bisa tuh, dia penuh rasa takut dengan Allah. Rasa takut bercampur dengan yakin kepada Allah. Ya sudah, wah malamnya, nah, ya Allah, aku tak berdaya apa-apa ya Allah. Nah, berdoa dia sama Allah. Aku hanya minta tolong. Ya, dalam hatiku hanya terpikir, ya Allah, bagaimana nanti kalau engkau tidak tunjukkan engkau itu memang ada ya Allah, apa yang akan terjadi di hati manusia? Akan ada yang kufur ya Allah. Woi, doanya bukan main. Besok iblis yang berwujud manusia ini datang. Wong kekumpul kalau. Buka. Coba. Wah, Allahu Akbar. Takbirnya Allahu Akbar itu bukan main itu tuh. Pasti angkat. Subhanallah. Duit itu ada. Nah, tantangan yang kedua. Bisa enggak kau? Bisa. Nah, bisa di sini bukan lagi sama Allah. Bisa inilah balik kepada dirinya. Nah, ini jadi fitnah. Ya, jadi fitnah. Akhirnya apa? Pas diuji, ngangkat beribu-ribu kali dah muncul. Karena apa? Lain dalam dirinya. Dan sudah berbeda. Nah, makanya kita kadang-kadang diberi oleh Allah, Bang. Masalah itu bukan apa-apa. Ketika berhasil, awas jangan kalah. Jangan tertipu dengan ini. Ini adalah fitnah. Maka ketika kita dapat nikmat, alhamdulillah. Dalam hati kita fahatihi fitnah. Apa fitnah itu? Ujian. Allah nak nengok aku bersyukur atau? Jadi kata-kata fitnah itu bukan yang seperti nyebar di Indonesia ini. Apa fitnah itu? Tuduhan. Fitnah itu apa? Ujian. Ini Pak Salwan sampai sekarang ini sehat, ya. Jangan merasa bukan apa-apa. Memang wudhu itu harus rajin, sholat. Jangan merasa begitu. Hadhihi fitnah. Allah nak nguji aku. Kira-kira dengan badan yang sehat ini, aku berusak dak akhlak aku. Aku merasa dak mencapai sesuatu. Aku hanya kepengen apa? Mudah-mudahan dengan badan yang sehat ini apa? Seperti Fahmi, dikasih sehat lagi sama Allah nih. Ini bisa jadi fitnah, ujian. Kemarin waktu sakit, ya Allah. Ya Allahnya tuh sampai cak kucing. Miau. Ya Allah. Nah sekarang inilah sehatnya mana? Masih enggak? Ya Allahnya cak kucing tadi. Jangan-jangan ada lagi doanya biasa be. Ya Allah seperti biasa ya. Lah itu.
Ah, ya. Doanya lah lain. Ya Allah seperti biasa. Apa dia kendak kau seperti biasa? Allah tuh kepengen kita minta. Ya. Yang boleh lanjut doa seperti biasa. Ini lebih parah lagi. Ya Allah, kau tahu apa yang ku mau. Wah, doa singkat nih. Ya, habis doa. Ya Allah, kau tahu apa yang ku mau. Rabbana atina fid dunya. Ya. Ya Allah. Makanya urusan sunnah kalau kata guru aku, urusan sunnah, kalau ketika engkau memaksa dirimu salat sunnah, merusak akhlakmu kepada Allah, ya, mendingan kau tinggalkan hal yang sunnah itu. Ini dari guru saya Habib Husain Balfaqih. Ini, ya, aukama kola, atau bisa jadi sesuai dengan apa yang dia katakan. Ini kan kadang-kadang kita maksud diri kita tahu sunnah, tapi tahu buru-buru, sehingga apa? Bukan mentakzimi Allah, malah justru apa? Menghina Allah. Ini contoh. Kapan kita sudah dibisik oleh setan sholawat, ayo agak cepat dikit, ini baru 800, stop dulu. Nah, ini setan lah tak beres ini. Hah? Makin lambatkan, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Makin lambatkan, dilawan. Bisik lagi setan. Luar biasa nih kau nih. Sholawat nak khusyuknya. Cepatin lagi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala. Awas, setan main-main terus, man. Makanya para waliullah, orang-orang berilmu tuh dia bisa sekali ngakali setan. Makanya ini ilmu ini untuk apa? Jadi panduan buat kita. Maka kata guru saya namanya, aku ini malu nak ngaku jadi yang ngomongin beliau di guru. Ada seorang guru ulama besar namanya Habib Zain bin Ibrahim bin Semin. Di dalam kitabnya itu, ya, ketika beliau mau jamak dan qasar, ketika hati saya takut, ya, boleh tak jamak sama qasar? Harus jamak sama qasar. Tapi ketika saya memudah-mudahkan untuk jamak sama qasar, jangan jamak sama qasar. Ini bukan ilmu fikih, tapi ilmu apa namanya? Tasawuf. Karena yang namanya ilmu fikih kan asal sudah syaratnya boleh jamak sama qasar. Nah, beliau lain, ditambah lagi. Ketika musafir kok terdetik di hati saya meringan-ringankan apa? Jamak dan qasar, dia tidak galak jamak dan qasar. Tapi ketika di hatinya apa? Dibisik oleh setan, sudah kau jangan jamak sama qasar. Sholat kau nak diskon terus. Jamak sama qasar. Jadi itu tipu daya dia, melawan tipu daya apa? Syaitan. Ya, melawan tipu daya syaitan. Maka ini ilmu bagi yang kepengen mencapai ma'rifatullah. Minimal ilmunya dulu. Minimal tahu dulu. Walaupun habis ngaji ini masih berat. Makin tahu tipu daya setan. Apa je setan yang lagi di pintu-pintu tuh? Ayolah tahu jo dia. Kendak kita cari trik lain. Ini berkat ngaji Imam Ibnu Athaillah tahu dia trik kita. Hah? Masya Allah. Kenapa? Tipu daya setan tuh apa di luar program kita. Ya, dia masuknya tuh pinter nih, masuknya tuh. Ya, ada momen-momen di mana dia tahu, sehingga kadang-kadang kita lupa dengan apa? Ilmu yang ada pada diri kita. Kadang-kadang nak nunggu waktu dulu. Astagfirullahaladzim, ini syaitan. Seperti ada seorang ulama, ya, saat waktu dia sholat, waktu dia nak ke masjid, dijilat anjing, balik lagi cuci. Waktu masjid, jilat anjing, cuci. Yang ketiga, dijilat anjing lagi, balik lagi, cuci lagi. Setan ini nak nyuruh aku bolak-balik terus. Yang keempat, dijilat lagi oleh anjing, pakai Imam Malik, pakai mazhabnya Imam Malik. Nah, anjing tidak najis, langsung berangkat ke masjid. Oh, Insya Allah. Jadi pentingnya ilmu itu begitu, ya. Pentingnya ilmu itu begitu. Jadi kita dengan ilmu itu, termasuk kata guru saya Habib Salim, Masya Allah. Kata seorang ulama besar namanya Habib Salim Asy-Syatiri. Beliau berkata apa? Pentingnya ilmu apa? Melepaskan diri dari apa? Was-wasus syaitan. Allahu Akbar. Imam baca mau, Maliki yaumiddin. Kok mimnya agak pendek? Ya.
Mimnya kok agak pendek. Nah, bagi yang kurang ilmu qiraat, dalam hati bergejolak, sholat tidak sah, batal sholat ini, imam kubu binatang, tidak mikir imam makmum. Tapi bagi yang berilmu apa? Ada qiraat yang mimnya bisa dibaca tuh mah. Jadi lebih tenang. Makanya ya, kita perlu belajar, perlu tahu biar tidak jumut otaknya. Laju tidak apa? Mengharami galau gawian wong dah. Ada seorang ulama di Jawa. Nah, lah jam 6 belum masuk gitu mah. Ya. Ada yang di Jawa itu apa? Ya, yang di Jawa itu apa? Dia kalau untuk diri dia tegas soal hukum. Tapi kalau untuk orang lain dia luas. Ya. Gurunya Habib Ustaz Minan, Kiai Zuhdi, ya. Kiai Wahid Zuhdi namanya. Dia kalau untuk diri dia tegas, tapi kalau untuk orang lain ringan. Dia kalau ngambil hukum fikih itu apa namanya Mang Pendi? Yang apa? Yang keras untuk diri dia. Tapi kalau untuk orang lain yang ringan. Itu hati seorang ulama. Untuk diri dia hati-hati, kalau untuk mandang orang lain yang ringan. Nah, kita ini terbalik. Kita sekendak perut, kenal tahu ilmu dengan uang lain haram. Udah, kalau beliau udah yang keras itu diambil untuk diri dia. Kalau untuk uang lain mandangnya dengan apa? Dengan rahmat, dengan khilaf bainal ulama. Ya. Okelah. Kayaknya waktunya tidak cukup karena panjang ini, karena bab yang berikutnya saya nak bahas tentang masalah ciri-ciri waliullah. Nah, ini karena waktunya tidak cukup, nala jam 6. Walaupun ada bakwan tetap dia lain, ya. Nah, Fahmi kepengen bahas apa? Yang terkait dengan poin yang kedua ini, wala tabarrajat zawahirul mukawwanat. Itu apa? Tentang bahas tentang apa? Ciri-ciri waliullah. Ya, supaya kita jangan mudah ngaku jadi waliullah, ya, dan jangan pula tertipu dengan mereka-mereka yang punya kesaktian. Maka kita akan bahas insyaallah pertemuan yang berikutnya masih dalam hikmah yang ke-20. Mudah-mudahan kita panjang umur, masih bisa bertemu nanti ngaji pas yang ini, ya, terkait dengan apa? Ciri-ciri waliullah, ya. Dan ingat, sekedar menutup majelis ini, apapun yang akan kita lakukan nanti, walaupun nanti tidak mesti besok, jangan lupa katakan insya Allah. Ya. Kalau istri kita ngomong, Kak ke pasar ya, sore bisa tak? Insya Allah bisa. Jangan langsung, ngapain tidak bisa, laki kau, jangan. Ya. Tuh, kena penyakit. Nah, tidak jadi Kak? Tidak jadi. Ya, tetap katakan insya Allah. Ya, tapi insya Allahnya jangan insya Allah wong papiliun. Kata-kata insya Allah papiliun tuh menandakan tidak. Ya, baca ada tak? Insya Allah. Nah, kapan lah insya Allahnya wong papiliun Mang Rosik, bukan wong kita sini, bukan wong papiliun. Ya, wong papiliun ini payah. Kapan lah ngomong insya Allah tuh tidak berarti. Ya, jadi insya Allah lah wong yang dekat Mang Rosik. Yang kata-kata insya Allah tuh sekedar menunjukkan kalau memang Allah izinkan aku hadir, ya. Ini sajalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim. Mudah-mudahan cahaya ilmu pagi ini menjadi cahaya amalan bagi kami, ya Allah. Mudah-mudahan cahaya ilmu bagi kami, ya Allah, menjadi cahaya sebuah perlawanan bagi kami untuk syaitan yang senantiasa, ya Allah, mengundang kami kepada keburukan walaupun dalam ibadah, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, kami mohon mudah-mudahan apa yang kau berikan kepada kami kelak kau berikan juga kepada anak-anak kami, ya Allah, agar mereka semakin faham dengan agama Allah, dan yang terpenting agar mereka semakin paham apa yang menjadi kehendak Allah bagi diri kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan dulu.